Ya, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih setia bersama kami di sini di I Love Jateng, Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi Indonesia. Ya, pemirsa di rumah sepertinya seru sekali ya ketika kita bisa berbicara dengan bahasa Inggris yang lancar ya, yang cas-cis-cus tanpa harus berpikir lagi apa yang mau kita katakan pemirsa. Tapi dipikir-pikir lagi, seandainya kita mengikuti kursus atau les bahasa Inggris tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Benar sekali, dan biaya juga pastinya. Betul, dan tidak semuanya bisa berhasil juga ya. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana serunya belajar bahasa Inggris lewat keseharian, pemirsa. Ya, narasumber telah hadir bersama kami di sini, akan kita ajak berbincang-bincang. Selamat siang, Mr. Rohani, SPDMA, founder Kampung Inggris. Selamat siang, Mas Adi, dan selamat siang, Mbak Farah. Iya, apa kabarnya ini? Very good, thank you. Aduh, sudah bahasa Inggris ini ya. Kalian belajar nih. Oke, ya. Betul. Iya, kita panggil Mr. Rohani ya. Apa yang menginspirasi Bapak nih untuk membuat sebuah metode pembelajaran melalui keseharian? Jadi orang banyak yang belajar bahasa Inggris kan, kemudian ada yang berakhir, saya sudah belajar bertahun-tahun, tetapi saya tidak begitu bisa speaking. Kalau grammar saya rusak, reading saya tidak begitu bisa, gitu ya. Artinya tidak bisa semua. Kenapa demikian? Karena bahasa asing itu adalah skill, ya. Skill itu seperti orang main gimnastik, ya, main ini bodybuilder. Kalau ototnya pengen gede, latihannya tidak cukup ngangkat satu dumbbell selesai, tidak, tetapi berkali-kali. Nah, bahasa asing demikian. Ada hukum yang sangat mudah difahami, yaitu input and output. Jadi kalau ada input, ada output. Tidak ada input, tidak ada output. Inputnya dikit, outputnya juga dikit. Kalau outputnya pengen banyak, inputnya juga banyak. Jadi harus sesering mungkin. Makanya tidak cukup dengan datang ting terus bisa bahasa Inggris, enggak. Tetapi harus diterapkan dalam keseharian. Nah, ini ide atau kreasinya atau mungkin dulu terciptanya bagaimana ini adanya Kampung Inggris ya. Saya kalau melihat ini Mr. Rohani jadi bahasanya selalu terbawa-terbawa begitu ya. Ini dulu inspirasinya dari mana ini membuat adanya Kampung Inggris ini? 17 tahun saya mengajar bahasa Inggris dan 17 tahun itu memberikan saya banyak pelajaran. Banyak sekali orang yang ingin bisa dan mereka sangat antusias. Dan ini memberikan saya kesempatan untuk merenung bagaimanakah cara terbaik, tercepat, yang paling menyenangkan. Nah, dari pengalaman saya bertahun-tahun mengajar ini kemudian saya kumpulkan setiap hal baik yang saya anggap it works, yang bagus, saya kumpulkan, kemudian ada tempat, kemudian tempatnya semakin kondusif, orang-orangnya semakin banyak, kemudian masyarakat sekitar juga kemudian bertanya kepada saya, kenapa tidak ditawarkan saja kepada masyarakat. Jadilah Kampung Inggris. Lalu metode pembelajarannya seperti apa, Pak? Metodenya begini, orang belajar di sana diposisikan pada situasi yang sangat menyenangkan. Di Kampung Inggris Semarang, anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang belajar, mereka datang seperti halnya orang mau nonton bioskop. Nah, bagaimana perasaannya orang mau nonton bioskop? Sebelum datang, sudah sangat pengen datang. Ketika datang, disambut dengan musik. Kemudian setelah itu, tidak cukup dengan musik, mereka akan bergerak-gerak, melakukan gerakan yang untuk memecahkan keheningan. Kemudian mereka akan belajar dengan berbagai macam permainan, kemudian pelafalan, kemudian cooperative learning ya. Jadi mereka belajar dalam grup-grup kecil, perlombaan, game, dan juga drill yang bersifat menyenangkan. Jadi apa gambaran yang paling mudah kalau harus saya terapkan dalam satu atau dua kata, bagaimana belajar di Kampung Inggris Semarang? Jawabannya it's fun, menyenangkan. Kalau saya mungkin ditanya melihat berbagai jawaban tadi very exciting gitu ya. Wah, iya betul. Jadi itu situasinya exciting, dan kalau Mbak Farah ke sana it is very exciting and you will get excited gitu ya. Jadi seperti itu. Itu adalah doktrin dasar dari pengajaran di Kampung Inggris Semarang. Everything is fun. Saya perlu jelaskan juga kenapa harus fun. Ini ilmiah, tidak ngarang-ngarang. Ya. Jadi di otak kita itu ada yang namanya affective filter. Apa itu affective filter? Ini adalah yang bagian yang bertanggung jawab pada penyerapan bahasa asing. Kalau affective filternya ini low, maka bahasa asing mudah diserap. Tapi kalau high, sulit diserap. Kapan itu low? Ketika orang relax. Kapan itu high? Ketika orang deg-degan, tegang. Jadi kita terapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang relax. Di sana semua siswa dihargai. Maka kalau Mbak Farah sama Mas Ade ke sana dan para
pemirsa TV Borobudur di rumah nanti berbondong-bondong ke Kampung Inggris Semarang akan tahu di sana trainernya ramah-ramah ya. Bahkan ketika siswa sedang terbata-bata berjuang pun masih dianggu-angguin, good. Kenapa begitu? Untuk membangkitkan rasa percaya diri. Baik. Jadi relax begitu. Karena mungkin sebagian besar orang-orang yang belajar bahasa Inggris merasa tidak percaya diri ya dengan adanya logat yang mereka miliki begitu ya. Mungkin demikian. Jadi orang masih berpikir kalau saya tidak kedengaran seperti orang Amerika belum bahasa Inggris. Makanya ini namanya Kampung Inggris. Kampung Inggris, Anda orang kampung, Anda bisa bahasa Inggris, gitu kan ya. Jadi tidak ada kekhawatiran. Anxiety, bahasa Inggrisnya adalah anxiety, itu kekhawatiran. Ini sesuatu yang kita tekan. Jadi tidak ada kekhawatiran. Di sana banyak sekali siswa yang datang, tapi saya masih nol. Bagaimana? Saya bisa apa tidak? Kami menjawabnya. Bahkan kalau Anda minus pun Anda bisa. Jadi tidak hanya nol tapi minus, artinya tidak berbahasa Inggris sama sekali pun bisa. Ada telepon masuk dari pemirsa di rumah. Halo, selamat siang. Selamat siang, Love Jateng. Halo, selamat siang. Iya. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nita di Semarang. Nita. Ya, silakan Nita. Oh iya, saya ingin bertanya kepada Bapak Rohani. Sepertinya Kampung Inggris sangat menarik ya di Semarang. Saya ingin tanya alamat dan nomor teleponnya Kampung Inggris di mana ya? Oke, baik. Ingin bergabung Mbak Nita barangkali? Iya, betul. Kalau pengen daftar sekarang gimana gitu? Iya, baik. Hanya itu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita di Semarang ya. Alamat dan juga nomor telepon. Ya, terima kasih Mbak Nita di rumah. Terima kasih telah menelpon. Jika Mbak Nita sekarang berada di Semarang, asumsikan bahwa Mbak Nita ada Semarang. Saya tidak tahu Semarang bagian mana, tetapi kalau ada tahu Rumah Sakit Karyadi, di situ masuk ke yang ke arah Kelut ya, dari Kelut kemudian ke kanan nanti sampai ke Sambangan. Sambangan di situ ada jembatan besi naik. Nah, itu ada landmark besar Universitas Negeri Semarang. Kami berada 5 menit dari Universitas Negeri Semarang. Di situ ditemukan ada landmark lagi. Landmarknya adalah asrama mahasiswa UNES. Di situ banyak pelang Kampung Inggris. Ikuti saja. 024 850 8202. Sekali lagi, saat ini line kita mungkin sudah siap di sana, bisa dihubungi di 024 850 8202. Iya, baik. Mungkin nanti kalau kurang jelas lagi, Anda boleh menelpon ke Kompas TV Borobudur setelah acara ini berakhir ya. Iya, Pak Rohani, kita balik lagi ke metode. Kalau di tempat kursus atau sekolah-sekolah instansi pendidikan bahasa Inggris yang lainnya pasti ada level. Ya, how to spell dan sebagainya macam lainnya. Lalu bagaimana yang diterapkan di Kampung Inggris ini? Di Kampung Inggris, karena kami menggodok ya programnya dengan secara seksama, baik dari sisi akademis maupun sisi manajerial. Ini kita sangat memperhatikan kejiwaan ya. Jadi para peserta kita kelompokkan dalam 3 kelompok besar ya. Namanya young learners, kemudian teenagers, kemudian adults. Nah, yang young learners ini dari KB kelompok bermain ya sampai TK. Termasuk young learners SD. Ya, kemudian teenagers ini anak-anak SMP, SMA. Adults ini SMA ke atas. Ya, jadi kita kelompokkan berdasarkan kelompok umur dan berdasarkan kelompok kepentingan. Yang di adult ini orang tua juga biasa ikut bergabung. Orang tua bergabung. Siswa kita yang paling tua saya kira saat ini berusia 50-an. 50 tahun. Ya, bergelar dokter. Ya, yang paling muda usianya 4 tahun. Ya, 4 tahun. Oke, kita tahan dulu sebentar ya. Dan nanti kita akan melanjutkan bersama dengan Mr. Rohani kembali. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena selepas jeda pariwara berikut ini kami bertiga akan kembali hadir untuk Anda. Tetap di sini di I Love Jateng. Ya, pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bergabung bersama kami di sini di I Love Jateng, inspirasi Jawa Tengah, inspirasi Indonesia. Kita masih bersama Mr. Rohani SPD MA, founder Kampung Inggris yang mencoba memberikan suatu
pembelajaran bahasa Inggris dengan cara yang fun, yang mengasihkan, menyenangkan, dan dari beberapa kalangan umur juga. Betul sekali, dan ini menarik ya. Dan kita di sini juga ingin meminta interaksi Anda pemirsa. Untuk Anda yang ingin menelpon kami, Anda bisa menghubungi di line telepon kami di 0243517333 atau 0243515666. ya. Kita kembali lagi ke Mr. Rohani ini. Ini mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Kelas seperti apa? Sistem pengajaran seperti apa? Profesionalnya, mentornya, gurunya seperti apa cara memberikan pembelajaran ini? Apakah sekedar hanya ada semacam tempat bermain saja atau ada seperti apa? Ya. Di Kampung Inggris Semarang kita menggabungkan ya antara 3 unsur. Yang pertama adalah kelas, yang kedua adalah environment, yang ketiga adalah mentor ya, mudahnya bilangnya mentor ya, tapi mentor. Jadi yang kelas tetap ada kelas, di mana di situ ada fasilitas-fasilitas yang tersedia. Kita punya fasilitas audio video standard, ya, di situ ada LCD-nya, ada sound systemnya, lantainya berkarpet, milih ada yang berkarpet atau yang berlantai biasa, kursinya kursi standar kuliah, di situ ada whiteboard-nya dan sebagainya. Di situ juga ada banyak alat peraga sesuai dengan umur dan program. Kemudian ada kegiatan juga untuk di luar, ya, di luar, jadi outdoor activity, di mana kita banyak melakukan peragaan-peragaan. Ya, yang ketiga adalah mentor. Mentor di sini adalah pembimbing. Dalam hal ini adalah siswa diberikan akses untuk mendapatkan bantuan dari pembimbing di luar jam pelajaran. Jadi di situ nanti Mbak Farah, Mas Ade dan pemirsa di rumah kalau ke Kampung Inggris, silahkan dicoba kapanpun datang ke sana. Ngomong bahasa Inggris, orang-orang yang di sana ikut bahasa Inggris. Oke, dan sudah ada telepon lagi dari pemirsa di rumah, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Elf Jatan. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Raras. Ibu Lala di mana Ibu Lala? Ibu Raras di Gunung Pati. Ibu Laras, mohon maaf Ibu Laras di Gunung Pati ya. Silakan Ibu Laras. Silakan, Bu. Ya, assalamualaikum, Mr. Rohani. Waalaikumsalam, Bu Raras. Ini saya tertarik dengan kegiatan di Kampung Inggris. Nah, seandainya ini kan saya pengelola sebuah lembaga pendidikan untuk anak usia dini ya. Nah, memungkinkan enggak itu adanya kerjasama untuk di lembaga kami pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak dengan sistem fun seperti yang panjenengan terapkan di Kampung Inggris? Atau bisa kerjasama seperti itu, atau dari siswa-siswa kami harus ke kampung panjenengan? Itu aja cukup, Bapak, mohon informasinya. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Laras di Gunung Pati ya. Ini kalau misalnya ada bentuk kerjasama, model yang seperti apa ini? Mr. Rohani yang datang beserta tim datang, atau Ibu Laras beserta tim yang datang ke Kampung Inggris nih? Ibu Raras, terima kasih sekali atas telepon dari Ibu. Sungguh senang sekali seperti Ibu yang pengelola pendidikan memikirkan putra-putri Ibu di sekolah Ibu. Kampung Inggris terbuka lebar untuk kerjasama. Ada 2 kerjasama yang sudah kita lakukan, yaitu kerjasama in-house training dan kerjasama pengiriman peserta training. Dalam rangka kerjasama in-house training, kami bisa mengirim pengajar kami ke tempat Ibu. Kemudian yang pengiriman peserta, Ibu bisa mengirim anak-anak Ibu ke tempat kami. Jadi dua-duanya memungkinkan. Jangan ragu-ragu, Ibu langsung bisa datang ke Kampung Inggris Semarang di Kelurahan Kalisgoro, Kecamatan Gunung Pati. Nomor teleponnya 024 850 8202. Sekali lagi 024 850 8202. Kami tunggu kedatangan Ibu juga beserta anak-anak di sana. Ya, dan ini kerjasama yang luar biasa mungkin ya. Ya. Kembali lagi kita ke Kampung Inggris ya. Boleh sedikit dijelaskan ini dari Mr. Rohani sendiri, Kampung Inggris bisa membangun karakter siswa atau yang model seperti apa, mungkin boleh dijelaskan untuk tujuan kedepannya ya, dari anak didik yang sudah ada di sana, sekitar ratusan orang mungkin ya? Ratusan orang. Baik Mbak Farah dan pemirsa TV Borobudur di rumah yang berbahagia,
Jadi bahasa ini digunakan untuk berbagai kepentingan. Ya. Nah, salah satunya yang paling penting adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hati. Nah, misi dan visinya Kampung Inggris tidak hanya sekedar sebagai tempat pusat belajar bahasa Inggris, Ya. tapi membentuk karakter bangsa. Nah, bagaimana implementasinya? Di situ konten atau isi pembelajaran bahasa Inggrisnya kita seleksi, kita susun sedemikian rupa sehingga menghadirkan setting-setting yang memungkinkan orang untuk melatih kepekaan. Kepekaan apa? Kepekaan sosial, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial juga. Ya, jadi dalam hal ini kalau nanti siswa ini di dalam kelas, maka kita memberikan contoh-contoh. Misalnya begini, saya berikan contoh ya, di kelas konvensional yang tidak memperhatikan unsur pembentukan karakter, sangat umum seorang guru mungkin memberikan contoh. Misalnya pelajarannya tentang pengandaian, gurunya mengatakan gini, if I were rich, I would buy cars. Kalau saya kaya, saya akan beli mobil. Yeah. Di Kampung Inggris contoh yang seperti ini sudah tidak laku lagi, karena beli mobil semua orang ya bisa sekarang kalau punya duit. Yeah. Di sini dibutuhkan, di bangsa ini butuh orang yang mau bantu orang lain. Nah, di Kampung Inggris kita ganti contohnya, if I were rich, I would buy cars and help the poor people. Ya. Nah, bahkan ada kita ganti, if I were rich, I would buy cars for free ambulance. Nah, seperti itu. Ya, Jadi ya. di situ contoh-contohnya dikemukakan bahwa bahasa ini mengandung muatan-muatan moral, Moral ya, nilai ya. muatan moral. Iya, Oke, baik, kita ada terima kata- penelpon lagi. Alof Jateng, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Iya, Mas dengan Adil, siapa? Mbak Farah dan Pak Mr. Rohani. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Vivi di Semarang. Ya, Bapak. silakan Ibu. Iya, terima kasih Mr. Rohani. Saya ingin bertanya ini, kalau di Kampung Inggris program yang ada atau ditawarkan apa saja ya Pak ya? Ya, Ya, baik. terima kasih. Sama-sama Ibu Vivi di Semarang ya, Semarang untuk programnya apa aja nih? Baik Bu Vivi, kita punya program banyak, saya sebutkan secara umum. Jadi yang untuk anak-anak ini adalah English for Children, ya, bahasa Inggris untuk anak-anak. Yang ini untuk SD. Sebelum SD ada English pre-English for Children. Kemudian yang untuk anak SMP, English for Teenagers. Yang untuk anak usia SMA, English for Adults. Yang untuk SMA ke atas ada beberapa, English Conversation. Kemudian ada TOEFL, TOEIC, and IELTS Preparation. Ada juga English for Specific Purposes. Jadi di sini Bu Vivi dan pemirsa TV Borobudur di rumah yang berbahagia, kalau pemirsa sekalian datang nanti ke Kampung Inggris, maka akan dilayani sesuai dengan kebutuhan. Kalau di situ adalah putra atau putri Bapak Ibu sekalian di rumah SMP, maka dia akan masuk English for Teenagers. Tapi kalau itu Bapak Ibu sendiri dan kebetulan Bapak Ibu telah berkarir tetapi ingin meningkatkan karir dengan meningkatkan kemampuan bercakap-cakap, di situ English Conversation. Kalau untuk presentasi, misalnya untuk presentasi produk atau apa, maka English for Specific Purposes. Jadi semuanya dilayani. Nah, Ya. ini yang bikin Banyak penasaran dari tadi kelas-kelas adalah ya. biaya ini. Ya, ya. Apakah ini free of charge atau bagaimana untuk mereka yang ingin bergabung di ini? Ya, ini kalau free Kampung of charge nanti yang bayar gurunya Mas Ade gitu ya. Tambok dong ada ya. Makanya ada pertanyaan itu. Ada biaya pendidikan yang terjangkau, sangat terjangkau. Nanti Boleh dinego berarti ya nanti ya. ada yang negotiable. Jadi pemirsa TV Borobudur di rumah nanti silakan datang, bandingkan. Mungkin ini it's a very good deal ya, sesuatu yang sangat menarik karena dengan situasi yang sebegitu kondusif, kemudian kualitas yang kita jaga sebegitu ketat, tetapi sangat terjangkau. Bisa jadi di tempat lain bisa beli satu, di tempat kita bisa beli 3. Seperti itu ya. Yes, Oke. yes. Ya baik, dan sepertinya kita tidak punya banyak waktu lagi. Mungkin ada tips atau saran untuk pemirsa di rumah yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol, basicnya mungkin? Untuk para pemirsa sekalian yang di rumah, para pemirsa TV Borobudur yang berbahagia, Kampung Inggris Semarang membuka kesempatan lebar untuk masyarakat Jawa Tengah, untuk saudara-saudara Jawa Tengah, bahkan seluruh Nusantara untuk datang dan bersama-sama mengembangkan bakat
menemukan talenta yang sejati, untuk menggapai hidup yang lebih bahagia, yang lebih berlimpah dan lebih berkah dengan belajar bahasa Inggris. Saran saya adalah belajar bahasa Inggris adalah ada 5 hal yang paling penting. Silakan dicatat di rumah. Mohon untuk segera ambil pulpen karena ini sangat penting. Saya tidak akan mengulang lagi, hanya sekali ini sih. Ya, 5 ini adalah 5 P. Yang pertama adalah practice. Sudah siap ya? Kemudian P yang kedua, sudah siap semuanya dicatat ya. Oke, hati-hati, jangan sampai terlepas. P yang kedua adalah practice. Ya, P yang ketiga, pemirsa sekian adalah practice, kemudian P yang keempat adalah practice, dan P yang kelima adalah practice. Berlatih. Berlatih. Di kampung Inggris ibaratnya orang belajar naik sepeda tidak didahului dengan membaca buku yang berjudul bagaimana cara naik sepeda. Langsung kita kasih sepeda, naik sepeda, dan dalam waktu 12 hari atau kurang bisa kampung Inggris jos. Waduh, luar biasa sekali. Oke, Mr. Rohani SPDMA, thank you for your time. I'm forward to seeing you again. Thank you very much. It's very nice to have you here. Ya, thank you. Dan pemirsa di rumah, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita, dan semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di sini di I Love Jateng.